Secara total minggu pertama 103 juta. Itu terdiri dari penjualan Wyatt 79 juta, Mars 20 juta, Yupi 500.000, Colgate 300, Quaker 2 juta, Huki ada 500.000, Sido Muncul 400.000, total 103 juta. Totalnya minggu pertama 103 juta, EC-nya 3, itemnya 4,5. EC ini didapat dari penjualan di tanggal 1 dengan di tanggal 2. Tanggal 1 dengan 2. Jadi tanggal 3, 4, 5 tidak ada penjualan. Ya. Itu. Totalnya secara tanggungannya itu 103 juta. Gitu. Nah, sekarang kita terkait ke isunya minggu kemarin, kenapa sampai bisa begitu? Kalau untuk isunya Pak, kalau untuk aku EC, Omsetnya juga dengan apa itunya? kalau untuk omset ya saya lebih ini lagi maksimalkan untuk penjualan, saya utamakan untuk Itu, yang ada program-program juga. Itu inisiatif yang kenapa pertanyaannya, kenapa di minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 cuman 2 hari inputan, tanggal 1 dengan tanggal 2 saja, 3, 4, 5 nya nggak ada penjualan. Masih mending lah ada penjualan 2 hari, awal sama sekali nggak ada. Ini kira-kira kenapa? Mungkin di mungkin si dianya tuh Pak, di adminnya lagi sibuk untuk terima barang atau yang masalah yang kemarin itu Pak. Risetnya ini di administrasi lagi. Iya. Administrasi. Pertanyaannya, apakah memang dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu di sisa waktu yang di hari setelah tanggal 2, 3, 4, 5 itu apakah ada orderan? Ada. Ada bikin semua. Ada. Terus masalahnya di mana? Di admin nggak input atau gimana? Atau yang mungkin tadi lagi sibuk mungkin Pak adminnya. Administrasi. Iya. Bisa sibuk. Bisa jadi kamu juga gitu, Wang. Iya Pak. Malas tidak sama sekali. Hah? Kalau saya tidak ada sama sekali. Nah itu. Mungkin terlalu sibuk kan Bu. Kan saya Bang. Jadi kira-kira inisiatifnya bagaimana nih? Kalau untuk ini ya pasti kita ini monitoring terus di admin. Monitoring, apalagi itu sampai ini kita kerjakan sampai ini. Karena itu harapannya itu setiap hari itu minimal sesuai target EC 14-15 toko harus transaksi gitu. Nah kira-kira apa kira-kira yang komitmenmu untuk minggu-minggu selanjutnya nih? Untuk kalian Kalau berdua lah. untuk ini Pak value-nya Pak, saya akan maksimalkan. Nah, baru saya untuk program-program juga saya akan terus mencoba untuk ini tawarkan program-program. Kalau untuk EC, ya pasti saya ini monitoring terus dengan admin. Karena di sini Pak Sale ini admin saja. Iya. Nah ini meskipun kita sudah eksekusi semua ini kita udah tawarin, tapi nyatanya kalau dari berikut ini, wah ini bermasalah nih. Solusinya bagaimana? Kalau awal, Kalau sudah dapat teguran begitu tidak diiakan ya. Kalau dari saya ya, saya mau bilang saja kalau kata harusnya rolling saja admin. Rolling dia atau apa? Kalau untuk nanti dari dia sendiri sih kalau mau ada untuk pergantian bagaimana. saran saya kalau terkait masalah itu, yang pertama kan temuan kita jangan sampai dia mengacu atau mengacu untuk menstabilkan, membalanskan stok, ya kan?
membalanskan stok antara kira dengan akurat. Itu poin pertama. Poin kedua, ya bisa jadi dia sibuk sampai lupa. Poin ketiga, bisa jadi dia menunggu dari teman-teman semua. Itu poin 3. Nah, poin keempat dari saya, kalau sudah mentok begitu, ya sudah, berarti kita ketemu, bicarakan face to face, ajak semua terlibat, carikan solusi. Kita bahas masalahnya di mana. Karena ini semua ini anunya ini masih istilahnya masih ngambang, kita belum tahu sebenarnya ada apa sih. Atau sudah pasti kira-kira masalahnya. Kalau sudah pasti ya biar kita langsung putuskan ini aja. Tapi kalau masih ngambang ya udah gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya sih paling gampang nanti pada saat memang ini sudah kita ketemu aja, bahas semuanya. Terus next mau diapain gitu. Kalau dari saya, kira-kira teman-teman bagaimana? Hah? Bisa kan? Bisa. Itu masukan dari saya. Nah di situ biasanya minta tolong. Semuanya harus berdasarkan data dan fakta yang ada. Terus bukan kita saling menyerang ya, kita bukan ini. Gak ada lagi sama dengan kayak kemarin-kemarin itu mau menyerang personel apa semua tidak ada. Sekarang kita bicara secara profesional pekerjaan. Apa sih yang sebenarnya ini? Kita kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Gitu. Dan kita harus memutuskan keputusannya apa. Gitu. Mau dibawa kemana sih? Mau bikin bagaimana sih? Apakah mau berlanjut terus atau mau begini terus? Bayangin loh, selama ini ada berapa bulan nih EC nggak pernah capai. Oh bisa nanti akhir-akhir bulan, jadi tidak berjalan sesuai dengan time goal gitu. Ada inputan yang lain mungkin? Jadi belum? Untuk yang lain kayaknya tidak ada Pak. Jadi cuma fokus di modern sama yang tirat yang biasa kita kasih Pak. Jadi buatkan kesepakatan dulu, kira-kira enaknya mau bagaimana. Kita win-win solution untuk problem solvingnya gimana. Masalah itu kita harus selesaikan, kita carikan solusi biar semuanya enak gitu. Jangan sampai gimana ya, berlanjut-lanjut, waktunya berjalan terus ya. Ini sekarang malah kita udah masuk minggu kedua sebenarnya. Harusnya hari besok ini sudah ini 4DX. Tapi kalau saya lihat datanya ini baru hari Senin tanggal 7 yang diinput. 8, 9, 10 sampai hari ini 11 no. Masalahnya di sini saja. Solusinya apa? Menurut saya Pak Toh, untuk solusinya ya berarti kita harus berikannya ini untuk penginputan. Gak bisa kita saling membantu diri. Itu masing-masing, itu yang saya bilang tadi, kita punya tanggung jawab masing-masing. Tugas kita memastikan orderan semua hotel ini kita kunjungan sesuai dengan rutenya, sesuai ini ya seperti yang biasa Pak training, sesuai PJP kita istirahatkan. Ya itu yang biasa dengan kategori SIPROC, supplier input, proses output, customer. Nah kita sebagai supportnya siapa, suppliernya siapa, apa itu peak cost, kayak begitu semua. Jangan sampai kita mau ini lagi. Bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan pekerjaan kita. Jangan sampai kita bekerja mau mencampur adukan, itu malah jadi problem gitu. Mending kita jalani yang ada sekarang. Nah, yang biasanya kalau dari pihak pimpinan tanyakan, kalau kita komplain terkait masalah suatu pekerjaan kan biasanya dia nggak bisa gini. Paling owner tanya, bisa kerja nggak? Dia bisa kerja tidak? Itu yang pertanyaannya selalu mereka tanya. Nah, kita sebagai mitra, sebagai teman, sebagai rekan kerja, bukan langsung menjustice, langsung menginikan. Nah itu yang tadi saya sarankan. Apakah kalian mau bikin pertemuan secara internal dulu tanpa melibatkan
saya atau owner, it's okay. Kalian dulu yang berembukan. Atau kita buka forum diskusi gitu. Kalau kalian sendiri mau bahas, tapi saya minta jangan per orang, tim, jangan masuk komentar semua tim kumpul. Enaknya gimana? Dibahas. Itu internal kalian dulu. Saya sarankan. Nah, kalau sudah ada keputusan atau ada apa, ya udah sampaikan, kita ngobrol, kita bahas. Komitmennya gini, maunya gini, udah kita buatkan notulen hasil ininya. Kalau memang kalian mungkin tidak mau libatkan owner atau saya, mau secara internal dulu, gitu. Karena gini, kenapa sampai saya bilang gitu? Jangan sampai kita personal masing-masing, artinya privasi masing-masing, karena ketemu sama owner, sama ketemu sama saya atau siapa, ini malah saling menyerang, ya kan? Kalian saling menjatuhkan satu sama lain. Ah, itu bukan salah saya kok, ini gini, begitu. Oh, ini saya begini, gitu. Karena apa? Mencari pembelaan dari owner atau dari saya, itu misalkan kan? Itu. Kalau saya sih saran saya. Di sini kenapa saya bilang begitu? Kalian diskusi terkait masalah itu. Biar bisa satu suara lah, bisa enak lah, bisa kompak lah. Gitu. Saya kapasitasnya menjembatani dan menyelesaikan kalau memang itu. It's okay kalau memang saya mau dilibatkan, nggak masalah. Gitu. Atau saya mau dilibatkan, tapi saya akan diam, saya akan mendengar kalian diskusi, kalian begini bla 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 bla. Karena saya yakin kalau owner panggil, kita panggil owner begini, di diri kita itu masing-masing itu berusaha untuk bagaimana caranya mencari kebenaran. Betul tidak kira-kira? Ya Pak? Sudah kok Pak, malah awal yang nggak pernah kasih orderan. Nah, awal pasti komplain lah, saya tidak ada gimana ini gitu. Nah, yang kayak begitu yang sebenarnya kita sudah stop dulu, jangan begitu dulu. Kita secara personal ini dulu lah, step by step. Jangan sampai kita langsung ke atas, malah membuat gapnya terlalu jauh. Mending kita bertahap. Ya, kalian dulu aja ngobrol santai. Ya kalau pas lagi main saya atau apa aja lah, makan siang bareng-bareng atau gimana, atau ngopi di mana kan, biar sini siapa yang masak atau siapa kan bisa kalian lah atur lah, atau di kantor di sini juga bisa pagi-pagi apa jangan pernah melibatkan orang luar atau apa, kalian sendiri yang ambil keputusan, dicatat, direkam semua pembicaraan, keputusan bersama, tanda tangan, udah clear. Langsung kita buatkan notulen itu artinya hasil kesepakatan, tanda tangan yang ini mengetahui, dan itu kalau perlu tidak tembak ini loh. Itu kita sudah buatin kalau pelanggarannya begini itu. Artinya belajar untuk demokrasi, artinya untuk musyawarah untuk mufakat lah. Gitu. Kenapa? Misalkan ya, saya bilang ini, taruhlah saya ikut terlibat, bisa jadi saya ada intervensi. Ya kan? Misalkan Irman sama Awal mengintervensi karena dia tidak pernah individu, misalkan nanti, ya secara otomatis saya pasti mendengar suara terbanyak, ya kan? Pasti kan? Lah, ini buktinya 2 orang gak diikut, ini kenapa? Alasanmu karena gini kita, ya kan? Apalagi kalau owner dia pasti lah, ini nanti bisa kerja nggak atau apa nih? Dicari lagi pembelaan. Pokoknya saling mencari pembelaan, pembenaran, dan akhirnya bentrok. Dan itu akan menjadi gap, menjadi pemisah di antara kita. Itu sih saran saya, kalau bisa. Mana? Deal atau sepakat atau kurang begitu progres atau gimana? Kira-kira teman-teman. Gimana Man? Kamu yang senior? Kira-kira solusinya? Ini kita bicarakan tadi dulu Pak, secara internal dulu Pak. Internal kalian dulu ya.
Ya udah, nanti kamu yang atur semua kira-kira ini gimana, gitu. Dan di sini saya minta kalau kalian kumpul atau apa, jangan mencari pembenaran, jangan mencari pembenaran. Di sini kita bukan mencari pembenaran, tapi bagaimana caranya memperbaiki, itu aja. Kalau memang kita merasa salah, gentle, oke, saya salah, ya, mending kita gitu, gentle, saya salah, oke, saya salah, next nanti saya begini deh, saya nggak akan gitu lagi, itu gentle aja. Kalau memang dia tidak mengakui, ya sudah, bagaimana caranya kalian penyampaian secara persuasif, gini loh prosedur pekerjaan, gini. Karena kalau tidak begini, nanti imbasnya ke kita juga, gini. Carikan solusi. Nah, kira-kira menurut ini teman-teman bagaimana? Saling bertukar pikiran lah, gitu. Belajar untuk berkomunikasi lah. Ini kenal dulu. Ya itu saran saya. Kalau ini kayaknya tidak ada kendala sih. Ya. Tapi kan tetap masih. Tetap semuanya ini terlibat, harus terlibat. Nggak ada bilang, itu yang saya bilang, nggak ada yang namanya di sini kita ini bicara apa sih yang kita mau, tujuan kita mau apa sih benarnya gitu, itu loh. Nggak usah bilang kita harus pilih-pilih gini, mentang-mentang Yogi diperhatikan karena dia lebih ganteng mungkin dari awal. Misalkan toh, itu misalkan. Tapi awal lebih kaya. Ya tak? Pilih yang kaya. Nah itu kan semua bisa bagaimana, itu kesampingkan semua masalah-masalah begitu. Jadi intinya begini, sebelum kalian ketemu, ya Irma saya minta sih, kira-kira berpikir apa sih yang mau dibahas untuk perbaikannya, itu aja dulu. Masalah apa sih yang krusial? Ya mungkin dari awal kamu kerja sampai sekarang kan, setiap presentasi administrasi, ya tak? Masih nggak tak? Dari zaman dulu sampai sekarang, itu saja. Nah poin itu dulu yang kita inginkan deh, gitu. Terus saya minta juga teman-teman, jangan disikapi dengan emosi. Hati boleh emosi, tapi kepala tetap ini, jangan berpikir. Kalau ada yang emosi, berusaha ada yang lain bisa menenangkan, gitu. Jangan semua pada emosi berantem, kayak itu malah tambah risiko. Nah, kita harus cari solusi, problem solving yang terbaik. Ya kan? Hah? Terus berdasi saja lempar kulit legalitas Jangan saja gitu. S3 tapi masih labil emosi. Nah itu. Terus next nanti kalian juga bisa diskusi nanti bagaimana terkait masalah pekerjaan sehari-hari gimana. Itu kalian yang mutusin sendiri deh strateginya. Kita yang duduk di sini, saya yang duduk di sini tuh pengen itu betul-betul memang kalian yang bisa punya ini lah. Ya. Teman-teman dibantu ya. Oke itu aja sih sementara waktu. Makasih ya teman-teman untuk 4DX hari ini.